Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online geografi kelas 12. Pada pertemuan yang ke-8 ini, Jumat tanggal 25 September tahun 2020, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengevaluasi pengumpulan tugas yang kalian kerjakan. Sebenarnya saya merasa kecewa, kalian sudah dimudahkan dengan adanya modul, tinggal mengerjakan di modul, selanjutnya kalian kirim di WA saya, tetapi masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Untuk kelas 12 IIS 1 yang sudah mengerjakan tugas itu ada. Dan selanjutnya untuk kelas 12 IIS 2 yang sudah mengumpulkan tugas jumlahnya ada 10. Masih banyak yang belum melengkapi dan masih banyak juga yang belum mengerjakan tugas. Padahal sebentar lagi kita mau ulangan bersama. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pola dan interaksi desa. Ada 5 pokok permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai desa berdasarkan bentuknya. Yang kedua, desa berdasarkan persebaran penduduknya. Dan yang ketiga, desa menurut Bintarto. Dan yang keempat, desa berdasarkan persebarannya. Dan yang terakhir, desa berdasarkan fungsinya. Desa berdasarkan bentuknya itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama desa memanjang, bisa memanjang sungai, memanjang jalan, memanjang jalan kereta api. Kalau di Jawa sebagian besar desa itu pasti memanjang jalan. Beda lagi kalau kalian ke Sumatera, ke Kalimantan, desanya akan mengikuti apa? Sungai. Jadi desa bagian besar di Kalimantan memanjang sungai. Yang kedua yaitu pola terpusat. Biasanya di tanah yang subur orang akan mengumpul di situ, atau misalnya ada sumber mata air, mereka akan tinggal mengelompok di situ, terpusat di situ. Yang ketiga itu ada desa yang tersebar. Biasanya topografinya kasar, bergunung-gunung, maka penduduknya mencari daerah yang datar untuk bisa ditempati, sehingga rumahnya saling berjauhan. Dan 4, mengelilingi fasilitas tertentu. Contohnya tadi dataran rendah itu pasti mengelilingi ada sumber air dan sebagainya. Pembahasan yang kedua, desa berdasarkan persebaran penduduknya. Yang ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah pemukiman mengelompok. Jadi di daerah yang datar pemukimannya mengelompok, menggerombol. Yang kedua, pemukiman tersebar itu di daerah gunung itu tadi. Yang ketiga, desa menurut Bintarto itu ada 6. Yang pertama yaitu memanjang sungai, memanjang jalan, radial, atau mengelompok. Yang keempat tersebar. Yang kelima memanjang pantai. Yang keenam adalah memanjang jalan kereta api. Itu terjadi di kota-kota besar. Dan yang pembahasan kita yang keempat yaitu desa berdasarkan persebarannya. Ada 3 desa berdasarkan persebarannya, yaitu yang pertama menggerombol, yang kedua memanjang, yang ketiga tersebar. Dan yang pembahasan kita yang terakhir yaitu fungsi desa. Fungsi desa ternyata ada 3. Fungsi yang paling utama adalah desa itu adalah hinterland atau daerah pendukung, penyokong. Jadi desa adalah daerah penyokong bagi kota yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, fungsi desa adalah sebagai pemasok bahan mentah. Jadi bahan mentah yang ada di kota biasanya dipasok atau dikirim dari desa. Yang kedua, sebagai pemasok tenaga manusia. Jadi orang desa biasanya banyak yang pergi ke kota untuk bekerja. Yang ketiga yaitu desa itu sebagai kegiatan kerja. Maksudnya di sini adalah desa itu bisa dijadikan sebagai desa industri, desa pertanian, desa manufaktur, desa nelayan dan sebagainya. Itu adalah fungsi desa. Demikian pembahasan kita kali ini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka link YouTube yang saya tulis. Dan kegiatan selanjutnya kalian bisa mengerjakan UKBM bab 2, UKBM 3. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga yang belum mengumpulkan tugas segera mengerjakan dan segera dikumpulkan, karena minggu depan sudah
penilaian harian. Demikian pembahasan kita kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.